Seandainya terjadi apa-apa, Iya, kira-kira bagaimana? iya. Begitu. Saya sempat curhat sama senior saya yang ikut sama-sama kita. Kak, saya harus bagaimana? Halo, selamat datang di podcast Beta Cerita Palu, ruang berbagi cerita, pandangan, dan fakta seputar peristiwa yang sedang menjadi perhatian publik di Sulawesi Tengah. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Ibu Yeni Yusrantung. Iya, Halo Ibu, apa kabar? kabar baik, Pak. Kabar baik. Ibu kalau boleh tahu nih Bu, sekarang aktivitasnya apa nih Ibu? Sekarang saya hanya di rumah saja Ya, setelah dikeluarkan ya dari ya. kepolisian. Iya, sebelumnya Ibu anggota polisi, Saya anggota Polri, anggota Polwan. Polri, Iya, pangkat tepatnya. terakhir saya kemarin itu pangkat itu, Ya, eee ya begitulah, dengan begitulah berbagai masalah-masalah yang dihadapi. diperhadapkan kepada saya, bukan yang saya hadapi, tapi diperhadapkan Iya, kepada saya, sehingga jadi begini sudah, jadi pengangguran tetap. iya. Oke, Ya, teman-teman podcast, kita bersama Ibu Yeni Yusrantung. Saya panggil Ibu Yeni saja ya. iya, Kita akan membahas sekilas tentang perjuangan Ibu menghadapi berbagai macam kasus yang cukup sangat mengganggu ya, Ibu ya, sangat-sangat. sangat mengganggu. Ibu, kita ke topik pertama nih, Bu, terkait dengan laporan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tengah Ya, terkait dugaan tindakan pidana memasuki pekarangan tanpa izin, iya, pasal 167 KUHP. iya, Mungkin Ibu bisa berbagi bersama teman-teman yang ada. iya. Jadi, eee, awalnya saya menerima laporan polisi itu dikirimkan oleh, saya sebut saja inisial di sini A Iya, ya, iya, dia kirim melalui WhatsApp. Saya pikir ya sudah sering saya menerima yang seperti itu, iya, walaupun belum ada panggilan ya dari betul. kepolisian. Jadi setelah saya terima, ya saya pikir ya sudah tinggal tunggu panggilan saja begitu. Saya tidak, menanyakan dia kenapa, apa, dan sebab Mhm, segala macam. Kemudian, saat itu saya posisi di Manado, mhm, lagi, jalan-jalan dengan teman-teman poluan ya. iya, Nah, setelah di sana saya mendapat itu laporan iya, polisi. Setelah itu rumah saya yang dilaporkan itu, yang diduga saya, masuki pekarangan tanpa tanpa izin. izin Iya, itu rumah saya sudah sering diteror mhm, saat itu saya posisi masih di Manado. mhm, Sementara yang di rumah saya situ ada anak saya dan cucu saya. iya. Di rumah situ saya diteror terus sama orang-orang yang tidak dikenal. Tidak dikenal. Tidak dikenal dengan mencoret-coret pagar, semua dicat, Mhm, pokoknya dicoret, didatangi sekerumun orang, iya. lebih dari 10 ya, makanya saya katakan di Wow, sini kerumun orang, dan di situ anak saya telepon saya, katanya mhm, orang yang datang itu, mengaku membawa Pak RT dan Pak RW mhm, untuk mengusir mhm, anak-anak saya yang di dalam rumah. mhm, Saya katakan jangan keluar dari rumah mhm, situ, saya bilang kan. Nah, setelah itu ditaruhlah iya, plang seorang pengacara yang bernama Purnawadi. mhm, Purnawadi. Ditaruhlah plang itu, mhm, eh, apa ya, poster-poster ya, besar iya, soalnya ditempel di pagar. di pagar di situ besar. Kemudian si A Mhm, mengirimkan ke saya. mhm, Kemudian saya suruh anak saya cabut. mhm, Saya suruh anak saya cabut, kemudian besoknya anak saya digembok mhm, dari luar.
pagar itu digembok. Mereka Ya. belikan gembok besar. Saya tidak tahu siapa yang melakukan itu, tapi ada di CCTV. Di situ saya langsung minta tolong teman, yang biasa saya minta tolong kerja apa yang rusak di rumah. Saya suruh datang untuk bongkar itu gembok. Yang saya berpikir, di situ saya menangis. Iya, Bu. Saya menangis. Kenapa? Kenapa saya dikasih begini? Di dalam rumah itu ada anak cucu saya. Iya. Saat itu saya lagi nyetir mobil. Kami hampir masuk di dalam jurang. Senior saya langsung peluk saya. Berhenti dulu. Kita ini dulu, dia bilang. Kau tenang saja, dia bilang. Suruh saja buka. Oh iya, saya suruh buka. Anak saya sudah emosi. Saya bilang, jangan kamu ambil tindakan apa-apa. Biarlah, saya bilang. Biar saja mereka mau apakan kita, biar Jo, saya bilang. Dan kemudian dibuka itu gembok itu. Dicoret lagi, malam lagi, dicoret lagi. Tapi yang bapak yang saya suruh itu suruh chat lagi. Maksudnya biar bagaimana, saya malu, Pak. Apakah kasus intimidasi yang terjadi sama ibu ini sudah cukup lama terjadi? Sangat lama. Sangat lama. Iya, sangat lama. Di dalam institusi Polri pun saya waktu masih berdinas, saya juga diserang. Diintimidasi dari pimpinan maupun dari si ya ini. Jadi saya bingung. Saya harus kemana? Saya ini hanya seorang perempuan yang seorang janda menghidupi anak 3. Tapi dikasih begini. Saya mau mencari keadilan pun saya tidak tahu harus kemana. Saat itu ya Pak ya. Saya tidak pernah berpikir kalau saya akan jadi begini. Maksud saya, setelah di PTDH dipecat, sudahlah, jangan lagi saya disiksa dengan cara seperti ini. Batinku diserang terus dengan pengancaman, ya seperti itu. Laporan polisi dia sudah buat. Nah, setelah dia buat, saya pulang sampai di Palu, terus tiba-tiba dia datang. Datang ke rumah saya yang di Jalan Kijang, itu tanpa saya tahu. Setelah dia datang, dia bermalam di rumah sama saya, sempat 3 malam, besoknya dia mau pulang, dia kasih tahu, "Ma, itu nanti ada panggilan." Panggilan, saya pura-pura tanya, panggilan apa? Ada nanti penyidik antar panggilan. Tentang apa? Saya bilang begitu. Sudah, kalau kau mau pergi, pergi saja, tapi jawab saja, saya tidak tahu. Disuruh ajar begitu saya. Saya bilang, enggak mau. Ya sudah, tak usah kau pergi. Saya bilang, tidak, saya tetap pergi. Saya bilang, ya sudah, kalau begitu kau bilang saja, saya tidak tahu. Hubungi saja si A. Begitu, supaya katanya penyidik telepon dia. Telepon dia, nanti biar dia selesaikan begitu. Suruh saya bikin pernyataan apa segala. Saya bilang, tidak usah kau ajar saya bilang, biar saja saya nanti menjawab apa yang ditanyakan oleh penyidik. Begitu. Nah, setelah itu besoknya jam 6 pagi dia antar anak saya, dia ke bandara. Jam 8 penyidik datang. Penyidik datang antar panggilan. Nah, saat itu anak mantu saya yang dapat, karena saya ke pasar. Terkait kasus yang kasus yang LP tadi yang dikirimkan ke saya. Pemilik rumah yang 167 itu. Nah, setelah pulang dari pasar, anak saya, mantu saya kasih tahu, "Ma, itu ada panggilan." Oh, siapa yang bawa? Tidak tahu, katanya polisi. Begitu. Sudah saya baca. Setelah saya baca, polisi nelpon. Yang nama Afrandi, Bribda. "Ibu, selamat siang, saya dengan Afrandi." Oh iya, saya bilang, "Kenapa?" "Itu tadi ada panggilan." "Ibu sudah terima?" "Oh iya, saya sudah terima." Saya bilang, "Terkait apa itu? Siapa melapor saya?" Dia bilang, "Itu nama Imran Taha." "Siapa itu Imran Taha? Kenapa dia melapor saya yang saya tinggal di rumah sini? Siapa itu dia? Saya tidak kenal dia." Saya bilang begitu. "Oh, itu kakaknya itu." Oknum. Jadi saya bilang begini, "Oh ya sudah," saya bilang. Nah, saya sudah terima. "Oh iya Ibu, terima kasih," begitu.
Nanti panggilannya hari apa waktu itu ya, Kamis apa panggilan, ada panggilan itu. Saya cuma bilang begini sama penyidik itu, kenapa Anda mengantar surat panggilan itu setelah si A pergi? Mhm. Nah, dia di sini itu sudah berapa lama begitu kan? Mhm. Dia bilang, oh dia sudah di BAP Ibu. Waktu itu dia habis di BAP katanya sudah mau berangkat, mau take Mhm. off. Hari apa itu? Saya lupa hari Senin apa hari Selasa Mhm. itu. Pokoknya dia berangkat itu hari Kamis. Mhm. Dia pulang ke Jakarta ya. Mhm. Nah dia di BAP itu hari Senin setahu kalau enggak salah. Dari itu pun dia baru datang langsung di BAP, tapi dia bilang sama penyidik kalau dia mau take off, sudah Iya. mau berangkat. Iya. Padahal dia baru landing kan. Nah itu saya bilang, loh bagaimana dia? Saya bilang, habis berarti dia habis di BAP datang ke rumah sama Oke, saya dong. Ibu, saya supaya teman-teman podcast memahami ini, Bu, ya, Iya, terkait dengan pekarangan yang dimiliki itu. iya. Ibu mungkin bisa ceritakan sedikit apa yang menjadi pembanding atau dasar utama yang Iya. memperkuat posisi Ibu? Kalau saya awal mula ya, awal Iya. mula mau rumah itu memang saya yang berniat untuk beli. Iya. Saya bersama anggota saya, ada bertiga kami ya, Mhm. keliling sudah selama seminggu. Iya. Saya mencari rumah, Iya. begitu. Karena memang saya selama itu kan di asrama Polres ya, Iya, sama. saya tinggal di Mhm. asrama Polres. Nah, setelah saya keliling-keliling-keliling, dapatlah rumah Mhm. itu. Kebetulan yang orang Manado, Mhm. yang pemilik rumah. Iya. Suaminya orang Medan, nama Pak Mhm. Limper. Nah, itu setelah saya ketemu sama yang pemegang lewat developer dulu, Pak. Lewat developer ya. Iya, lewat developer karena saya dapat di Facebook. Iya. Lewat developer, terus developer saya pengen lihat rumah, isi dalam rumah, Iya. developer telepon yang pemegang Mhm. kunci yang merupakan kakak dari ibu pemilik rumah. Pemilik rumah. Iya, namanya Ibu Kori. Mhm. Sudah, setelah ditelepon, datanglah ketemu saya. Mhm. Setelah ketemu saya berbicara, beliau sampaikan, Bu, Ibu kan orang Manado. Dia Mhm. bilang, bicara jodohin sampai adek, katanya Mhm. begitu. Siapa tahu dikasih kurang, karena developer kasihnya tinggi saat Mhm. itu, 600 juta. Saya bilang, oh begitu, oh iya Iya. boleh, saya mau lah Pak toh. Iya, benar. Nah sudah, setelah itu saya berbicara, terus dia bilang kita ke rumah, dia ajak ke rumahnya Mhm. supaya enak bicara kan. Pergilah, sudah baku deal sudah saya dengan ibu ini, baku deal. Terus si A Mhm. tahu kalau saya dapat cari rumah. Mhm. Terus dia langsung bilang, kau tidak hargai saya sebagai suamimu, kau mau anu Mhm. sendiri. Kau uang dari mana? Saya bilang, ya adalah saya nanti saya ambil BRI gajiku, Iya. kan begitu. Saya punya Waktu itu Ibu gaji masih aktif dinas di Dinas di Krimsus. Krimsus? Iya. Nah, sudah setelah saya sampaikan seperti itu, dia bilang, eee, di mana? Dia bilang yang punya rumah. Mhm. Saya bilang pemilik rumah ini Mhm. berdomisili di Jakarta. Kebetulan dia orang Telkom. Oh kalau begitu saya temui. Saya bilang, jangan, itu urusan saya. Saya bilang begitu kan. Itu urusan saya. Nah, sudah kita berdua saja ke Mhm. sini katanya. Tapi saya bicara dulu. Saya kasihlah nomor telepon. Saya Mhm. komunikasikanlah dengan ibu itu, Bu. Eh, ada Paitua, saya bilang Iya. begitu. Ada Paitua di Jakarta mau ketemu Bapak dengan Ibu. Mhm. Oh iya, bertemulah mereka di PIM. Karena si A menyampaikan ke saya, mereka janjian ketemu di PIM. Mhm. Nah, setelah mereka berbicara di PIM, sepakatlah untuk mau dikasih uang panjar 200 juta Mhm. untuk rumah itu. Disuruhlah saya berangkat. Iya. Setelah dari pertemuan, mereka dia suruh saya berangkat untuk mau menyerahkan uang itu. Saya Mhm. serahkanlah uang saya itu ke si A. Itu berarti uang pribadi Ibu? Tapi tidak semua, dia yang tambah juga Tambah. begitu. Iya, saya kasihlah. Setelah itu kami bertemu di Bintaro Mhm. dengan bapak dan ibu itu di Mhm. Bintaro, di Bujangan. Di situ terjadilah Deal. bikin transaksi, bikin kwitansi. Kwitansi. Nah, setelah pulang itu saya kembali ke Buol, kan saya sudah dimutasi ke Ke Buol. Buol waktu itu? Iya, waktu saya sudah dapatkan rumah itu, Mhm. sudah dimutasi ke Ke Buol. Buol. Iya, sudah dipermasalahkan dengan 4 hari TK, Iya. saya dimutasi ke Buol. Nah, dengan saya berdinas di Buol itu, dia
masuk terus suratnya Iya, melaporkan saya dengan segala macam. segala macam laporan. Iya, segala macam laporan berturut-turut. Pokoknya dan ya saya sampai bingung. Saya sampai sempat bilang sama Pak pimpinan ya, Mhm, Komandan, pimpinan maunya saya harus apa namanya, kalau untuk kita berdinas itu harus lebih inilah, mhm, kerja itu fokus begitu. lebih Nah, fokus. bagaimana saya bisa fokus? Iya, Sementara saya baru duduk kerja sudah dikasih dengan persoalan-persoalan laporan dari si A, iya, dan itu di begitu. Polda? Di Polda. Ibu dari Buwol ke Polda? Iya, saya sampai minta tolong waktu itu sama penyidik, karena sudah beberapa kali laporan ya, Mhm, pengaduan ya, dia iya, tidak pernah bikin LP. Hanya pengaduan 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 waduh, melalui Propam, melalui Dirkrim seperti itu. Saya sempat ngomong sama Pak Dirkrim saat itu Pak Novia Jaya ya, "Izin Komandan, kalau bisa," saya bilang, "penyidiklah yang datang ke Buol. Saya mhm, perempuan jauh sekali," saya mhm, bilang. "Saya satu bulan sampai 2 3 kali saya bolak-balik Palu Buol. Sementara saya juga punya pakai anggaran sendiri iya, untuk datang memenuhi panggilan yang di mhm, Polda ini. Kalau penyidik, penyidik kan ada dasar, ada uang uang, untuk dinas, proses lidik-sidiknya iya, mereka kan. Nah, seperti itu. Kenapa bukan penyidik saja yang mhm, datang untuk ambil keterangan saya? Saya mhm, bilang begitu. Aduh ibu, ibu harus datang. Saya bilang saya tidak punya uang. Saya bilang saya sampai menghadap sama Pak Wakapolres. Jadi komandan saya tidak punya uang. Komunikasikanlah. Saya begitu Pak Waka bilang, Kapolres lagi saya menghadap waktu itu masih Pak Deno. mhm, Pak Deno bilang, "Saya nggak mau tahu." Dia bilang, "Kalau Polda sudah panggil begitu, saya nggak mau larang kamu. mhm, Dibikinkanlah saya surat jalan." Nah, menelponlah si A, katanya, "Kok tidak ada uang?" Berarti mereka ada komunikasi dong. mhm, Jadi saya bilang, "Iyalah," saya bilang, "saya sudah bolak-balik begini habis uangku. Satu mhm, kali jalan saya 2 juta. Bawa mobil sendiri, belum BBM, belum anak-anak." mhm. Saya Singkat cerita, Bu, ya, terkait dengan laporan yang masuk yang cukup sangat melelahkan ini, iya, akhirnya Ibu diberhentikan, ya diberhentikan. tepatnya Tepatnya tanggal, yang saya terima itu di mhm, bulan Juli, Pak. mhm, Tanggal 13 Juli kalau nggak salah, skepnya itu terbit dari Polda mhm, 3 Juli, tapi dari Mabes 3 Juni. mhm. Ibu Jadi, menerima dengan ikhlas keputusan ini? sebenarnya saya tidak Berapa ikhlas, tahun Pak. Ibu berdinas di Saya Polri? 29 tahun 29. berdinas, iya. Pangkat terakhir? Pangkat terakhir itu. Itu, Waktu saya sudah mulai dipermasalahkan, Pak, iya, saya sudah, mengajukan permohonan pensiun dini. mhm, Saat itu di tahun 2022, mhm, per 1 Januari 2022, pangkat saya AKP ditahan. Kakak, Ya, jadi saya tidak naik pangkat AKP. mhm, Nah, di bulan Desember 2021, itu saya dipanggil oleh Mabes, mhm, diperiksa di Paminal Mabes. mhm, Yang saya tidak tahu apa persoalannya. Ternyata laporan oleh si A terkait kendaraan yang punya saya. mhm, Saya sampai di Mabes saya bilang, ini bukti-bukti saya, kenapa milik saya dilaporkan, saya yang dilaporkan, mhm, saya bilang. Mereka tidak jadi lanjutkan perkara itu. iya, Mereka alihkan ke perkara saya dengan A ya, ya si nggak A. apa-apa nanti, Nah, setelah saya dari Mabes itu, kenapa sampai saya berangkat itu sendiri, saya minta pendapat dari Pak Kasubdit Paminal ya. mhm, Pak Kasubdit Paminal bilang, berangkat saja Mbak, soalnya Mbak mau naik pangkat supaya tidak dipermasalahkan. mhm, Oh begitu Komandan? Iya, oh siap. Ibu berangkat, Saya berangkat. Ternyata pulang pangkat saya tidak dinaikkan juga. Seperti itu. Kemudian di Desember, Januari saya tidak naik pangkat, saya proteslah ke Polda. mhm, Saya sudah balik ke Palu, Pak. sudah kembali Kembali ke dari Palu, Bol, dari Buol. ya, Karena saya pikir saya juga sudah mengikuti perintah pimpinan, tapi saya tidak dihargai. mhm, Saya itu seorang single parent, Pak. iya, Janda yang menghidupi anakku 3, mhm, tapi karena saya dibuang maaf ya, mhm, bukan dimutasi ya ke Buol. Kalau orang bilang sih di polisi kalau Buol itu tempat pembuangan. iya,
Jadi saya setelah di sana, saya bilang, saya sudah laksanakan tugas, tapi saya kok diperhadapkan dengan masalah demi masalah yang tidak diselesaikan. Tidak diselesaikan. Tidak diselesaikan. Dari semuanya itu tidak ada penyelesaiannya, Pak. Akhirnya berujung ke pemberhentian. Pemberhentian karena saya menuntut waktu itu ke Wakapolda ya, Pak Heri, Brigjen Heri, saya sampaikan, Pak Brigjen Heri sampaikan, kamu maunya apa? Saya bilang, izin jenderal, saya sudah tidak mau balik lagi ke Buol. Kenapa? Saya capek. Kenapa? Ditanya begitu. Saat itu ada dari Propam, dari SDM. Ada Karo SDM. Kenapa? Saya bilang, saya baru mau duduk, mau bekerja. Saya sudah dipanggil lagi dengan laporan-laporannya si A. Hanya karena berjudulkan Senayan. Pimpinan takut. Jadi saya yang dijadikan tameng, apa ya namanya ya. Korban kalau menurut saya ya. Karena saya harus balik lagi ke Palu. Saya bilang, saya capek, jenderal, capek. Saya bilang, saya cuma seorang perempuan. Saya bilang, mana anak-anakku terbengkalai. 1 tahun anakku tidak sekolah, Pak. Iya, yang kembar. Kalau yang kecil itu dia, saya minta tolong sama kepala sekolah untuk disekolahkan secara online. Jadi anak saya semua 3 kemarin itu selama hampir 1 tahun lebih, 3 tahun saya di sana. Dampak daripada kasus yang Ibu hadapi ini bukan cuma Ibu saja yang ke anak-anak mengalami. Anak-anak semua saya terserang dengan mental. Ya, saya sampai melaporkan di cyber ya mengenai dengan PPA mengenai diskriminasi anak. Iya, sampai anak saya minta tolong untuk diperiksa kejiwaannya melalui psikologi anak. Pak Putu. Pak Putu sampaikan ada hasilnya itu. Ada hasilnya sama mereka. Tapi laporan itu tidak ada lanjutnya. Tidak dilanjutkan. Sampai sekarang saya juga tidak pernah diberitahu apa kendala, tidak pernah diberitahu. Seperti itu, Pak. Kemudian yang masalah yang di reserse tadi itu, Pak. Iya, kita kembali ke topik awal dulu. Ya, Bu ya. Iya. Menurut Ibu, di mana letak persoalan yang menyebabkan munculnya tudingan Ibu memasuki pekarangan tanpa izin? Saya tidak tahu. Karena saya masuk di dalam rumah itu atas suruhan si A. Setelah saya menerima skep PTDH, saat itu saya masih di asrama, dia datang dengan menangis, kasihan Beneku, di PTDH, dipermalukan, diviralkan, dicoret fotonya, diupacarakan. Saya bilang, sudahlah, tidak usahlah kau berdrama sini. Saya bilang, saya terima semua. Tidak, pindah kau, dia bilang, keluar kau dari sini, kasihan ini, masa kau sudah dipecat, kau masih tinggal sini. Saya bilang, tidak, saya mau minta pimpinan tanggung jawab dengan anak-anak saya. Saya ini salah apa? Saya bukan kriminal. Saya tidak pernah melakukan tindak pidana apa, mau narkoba, mau teroris, kalau saya dikasih begini. Saya bilang, saya mau di sini saja. Saya bilang sampai pimpinan dapatkan rumah untuk saya tinggal dengan anak-anak saya. Saya harus bagaimana? Saya mau harus kemana? Saya mau bawa kemana kan anak-anak saya? Saya bilang, oh jangan, itu rumahmu, katanya dia begitu. Saya bilang, saya tidak mau. Pasti akan berdampak lebih malu saya kau bikin. Saya bilang, siapa yang mau kasih malu kau? Nanti itu surat-surat kita bawa sama mama, dia bilang, orang tua saya maksudnya. Kita perlihatkan bahwa kau kalau dipecat pun kau punya rumah, begitu. Bukan juga saya mau bilang apa, berapa gajinya polisi. Kalaupun dia bilang kau mau kumpul-kumpul, tidak bisa kau dapat beli rumah seperti itu, kata dia. Saya bilang tidak, saya tidak mau. Biar saya tinggal di bawah kolong jembatan. Dengan anak-anak saya tidak mau tinggal di rumah situ. Pasti kau bikin masalah, saya bilang. Saya kasih tahu begitu. Terus dia bilang, jangan, dia bilang. Saya bilang tidak. Kalaupun saya tidak punya tempat di sini, saya ada rumah orang tua, begitu. Terus dia langsung telepon lah si iya, ada dia punya anak buah datang dengan mobil pick up, Pak. Pick up PMI untuk angkat barang saya. Saya bilang, mau dibawa kemana barang saya? Dibawa katanya ke rumah Kijang. Kenapa dibawa ke sana? Siapa yang mau pindah ke sana? Saya tidak mau. Saya bilang begitu.
Malah saya kasih tahu, kan mantan suami saya juga polisi, bisa saja saya tinggal di sini atas nama anak-anak saya. Biar dia yang atas namanya dia yang tempati itu rumah, dan maksudnya kalaupun saya yang diusir, rumah itu masih berhak suami saya, mantan suami saya yang seorang anggota Polri, Anggota begitu, Polri. yang masih aktif. Masih aktif. Iya. Sudah, setelah itu dia suruh angkat semua. Rumah itu masih kayak kubangan, baju betar. Yang di Jalan Kijang ini. Iya, masih berantakan. Iya. Akhirnya sudah saya perbaiki pelan-pelan. Dia kasih dana ya. Iya. Karena saya sudah memang sejak dinas kembali itu saya sudah tidak terima gaji. Gaji saya sudah harus begini-begini, banyak lah. Sampai terima 50.000 gaji saya. Jadi setelah saya tinggal di situ, awalnya masih bagus, berjalan lancar tapi Berapa tahun Ibu menempati rumah sudah sekarang? sejak bulan Agustus tahun kemarin. 2020. Kan pemecatan saya baru kemarin. Baru tahun kemarin ya? Iya, setelah dipecat. Nah, saya masuk ke situ, sudah saya perbaiki, sudah tinggal di situ. Kalau masalah selalu dia bilang masalahkan itu. Terkait dengan laporan yang masuk terkait rumah tersebut, Ibu, saya mendapatkan informasi adanya tindakan-tindakan dari pihak penyidik yang tidak sesuai dengan SOP. Mungkin Ibu bisa menjelaskan melalui podcast kita, Bu, hari ini. Oh iya, jadi waktu saya setelah di BAP, beberapa minggu kemudian ya, di sini masih saya simpan itu WA-nya penyidik. Penyidik menyuruh saya untuk keluar dari rumah situ. Tepatnya kapan itu, Bu? Iya, sebentar. Ini pada tanggal 26 September. Oh, baru. Baru. Dia mengatakan, "Siang Bu Yen, izin. Saya mau tanyakan kembali bagaimana Bu, Ibu tetap keputusannya Ibu yang ada di BAW, tinggalkan rumah, kecuali sudah ada putusan." Nah, sudah. Terus saya langsung foto, kebetulan saya bersama si A. Saat itu kami dari Medan. Nah, setelah saya foto, saya bilang, tanyakan sama yang di samping saya harus keluar atau tidak, seperti itu. Dia langsung jawab, dia ketawa, terus dia bilang, aduh siap salah Ibu Yen. Nah, sudah, habis itu saya kasihlah telepon, bicara dengan penyidik, si A ini. Karena lagi di samping saya bersama toh, dia langsung matikan. Di situ saya langsung bilang sama dia, berarti saya ini kau anggap apa? Sedangkan penyidik saja yang untuk saya minta supaya adalah pembelaanmu untuk saya sedikit, walaupun hanya sedikit atau basa-basi. Tidak, dia cuma bilang, sudah diam saja. Waktu itu Ibu lagi bersama si A. Iya. Yang melapor siapa? Kakaknya si A. Tapi atas suruhan si A. Atas suruhan si A? Iya. Terlapor Ibu? Iya. Bagaimana Ibu menanggapi hal tersebut? Saya sampai bingung. Maksudku begini, Pak. Orang bilang itu sota kriwil sampai otak, begitu. Sota baku cako. Ini orang sebenarnya bagaimana? Begitu. Satu sisi dia ada di samping Ibu. Ada di samping saya, begitu. Sama-sama dengan saya. Ya kan? Terus kok di luar sana dia menghajar saya, begitu, secara hukum ya Pak ya. Menghajar saya secara hukum. Nah, dan dia tidak mau, maksud saya begini, sebagai seorang laki-laki, harusnya dia bertanggung jawab dong. Kenapa kau mau telepon WA seperti itu, Ibu, begitu kan? Tapi ini tidak. Jadi seakan-akan, makanya si penyidik ini kalau menurut saya jadi merasa dibela sama si A. Ibu kan mantan. Si penyidik. Ibu kan, saya bilang mantan ya ini ya. Iya, mantan, nggak apa-apa, ya, Pak. mantan anggota Polri. Melihat daripada tindakan penyidik yang melakukan chat WA ke Ibu. Iya. Untuk keluar dari rumah tersebut. Iya. Ibu punya
tanggapan Ibu seperti apa? Iya, jadi saat itu saya belum kasih tanggapan yang ini ke dia, karena saya Mhm, pikir cuma menyampaikan bahwa di dalam BAP saya mau keluar tapi ada putusan. mhm, Nah, tiba-tiba di tanggal hari apa ini? Hari Rabu minggu kemarin. Tanggal berapa itu? mhm, Hari Rabu. Dia WA saya. Nah, selama ini saya tidak pernah ada mhm, pembicaraan sebelumnya. mhm, Dia WA saya, "Pagi Ibu Yeni, saya berdasarkan laporan polisi yang saya tangani, ini habis pemeriksaan. Saya sudah mau gelar ke penyidikan. mhm, Saya tidak tahu menahu apa yang terjadi di luar LP yang dilaporkan. mhm, Saya cuma jalankan sesuai kepentingan penyelidikan saja, Bu. mhm, Jadi bagaimana, Bu? Sudah ada niat untuk keluar dari rumah itu?" ya, Berarti dia mau usir saya dong, Pak. Jadi saya sampaikan, dasar apa kau usir saya? mhm, Ya, biar kau penyidik, kau tidak punya dasar kau usir saya dari rumah ini. Yang bisa kau lakukan adalah memproses mhm, LP itu dan dasar putusan pengadilan yang bisa keluarkan saya dari rumah ini. mhm, Nah, saya sampaikan itu ke dia. Baik Ibu, terima kasih tanggapannya. mhm, Begitu dia jawab. Dan saya langsung, karena saya tidak terima, iya, saya diusir oleh seorang penyidik ya, di sini Polri ya, yang iya, di mana Polri sekarang itu dalam masa-masa apa ya, dengan reformasi Polri ini ya, ya benar kok masih sekali. ada Ulah-ulah, ulah-ulah oknum, oknum anggota yang seperti itu. Biar bagaimana saya ini juga dulu lama di penyidik, iya, bukan saya mau pamer ya. Saya mantan Polri tapi saya lama di penyidik, mhm, saya tahulah tidak punya kewenangan kita sampai masuk ke ranah itu yang punya iya, kecuali ada putusan. Iya kan seperti iya, itu dan itu yang saya langsung sudah sampaikan, saya coba, mau melaporkan dia ke Propam, tapi Propam arahkan saya ke Wasidik. mhm, Saya langsung hubungi Kabak Wasidik, saya minta untuk, anggota ini mhm, diberi sanksi dan saya juga sudah laporkan kepada Kanitnya. Saya pikir Kanitnya yang memerintahkan mhm, dia untuk WA saya kan, iya, biar bagaimana kan dia masih Bribda, iya, adalah sangat perwira, muda ya, masih sangat muda begitu, adalah perwira yang menghandle dia iya, punya kegiatan karena dalam proses penyelidikan, mhm, bukan bukan main-main begitu. Jadi sudah saya sampaikan ke Kanitnya, saya sampaikan ke Kabak Wasidiknya. Kabak Wasidiknya saya bilang, "Saya minta ini anak ditindaki," saya bilang. Terus dia bilang, "Buat saja surat mhm, ke Dirkrim tembusan Kapolda Ibu buat, Irwasda." Itu saya belum buat mhm, karena, menunggu mungkin ya, mhm, mungkin lagi pada sibuk pergantian pimpinan ya, iya betul, dalam hal ini Pak Kapolda yang sudah dimutasi begitu. Jadi saya mhm, mungkin setelah ini baru saya akan melakukan itu, mhm, membuat surat pengaduan Dumas ya iya, kepada, pimpinan di Direktur Krim iya. seperti itu Pak. Terkait dengan permasalahan, rumah ini Iya, tersebut, dasar yang memperkuat Ibu untuk menempati ataupun keluar iya. dari rumah tersebut apa? Kalau saya, ya memang untuk di rumah itu sejak dibeli ya, Iya, direnovasi, saya yang saya anukan di sini, saya punya waktu, tenaga, pikiran, semua keluar, saya yang di situ, mhm, begitu. Walaupun si A ini hanya uang, mhm. dia hanya uang. Karena kenapa saya bilang? Berarti ada campur tangan berdua nih, Bu, ya, di dalam? Iya, Ya, campur tangan mhm, berdua. Karena dia bilang sama saya, "Kalau kau laksanakan tugas di Buol itu," dia bilang, "ini rumah bagaimana? Siapa mhm, yang mau lihat-lihat?" Saya suruhlah kakak saya kan, mhm, supaya saya tetap bisa laksanakan tugas, mhm, begitu, di Buol. Jadi kakak saya lah yang menempati mhm, di situ menunggu tukang, iya, mengawas tukang. Karena saya sudah tidak naik pangkat, ya iya, sudah, saya pulang ke sini sambil urus anak-anak yang sudah mhm, setahun terbengkalai iya, sekolahnya, saya urus anak-anak sekolah, kemudian saya urus saya punya masalah kenapa sampai saya tidak naik pangkatku, iya, itu semua. Jadi di Palu. Nah, dengan di Palu saya sambil urus itu mhm, tukang, begitu, pembangunan rumah itu. mhm.
sampai selesai dan saya tidak mau tempati karena surat-suratnya dia langsung bikin atas namanya dia. Surat-surat itu belum sertifikat ya. Kalau sertifikat masih atas nama pemilik pertama yang punya surat penyerahan saja yang dia gunakan namanya karena dia lunaskan di Jakarta, dia langsung bawa ke notaris bikin penyerahan dan kwitansi yang lunas begitu, yang bukan 200 awal, tidak. Dia langsung klopkan begitu, dia bikin satu kwitansi seharga 465 juta. Nah, itu saya bilang itu harus dirubah. Kalau kau rubah itu baru saya mau tempati itu rumah. Saya bilang begitu. Nah, dia suruhlah saya cari notaris ya saat itu. Dia suruh saya cari notaris. Saya dapatlah notaris. Notaris cuma ingin ketemu dia. Artinya gini, Bu. Dengan kasus yang Ibu hadapi, laporan terkait tanah tersebut, Ibu punya hak dong untuk menempati? Kalau menurut saya iya. Dan Ibu punya hak untuk keluar jika hukum pengadilan yang menentukan Ibu harus keluar. Jadi selama hukum tersebut masih berjalan, saya tidak akan keluar baik penyidik atau siapapun tidak punya hak untuk intervensi Ibu. Itu ya. Iya, Pak. Dan saya sudah siap dengan semua apa yang dia lakukan sama saya, si A ya. Karena dia pasti akan sampai sekarang. Pasti dia akan memberontak terus dan dia nekat untuk mengeluarkan uang ya. Maaf, uang, karena saya memang mencari keadilan ini memang saya tidak punya uang. Karena dia yang saya hadapi adalah orang beruang ya. Dia punya uang untuk membayar semua. Bahkan rumah saya didatangi apa namanya itu tadi, preman-preman yang suruhannya dia dengan menggunakan Grab, Maxim seperti itu yang tanpa plat ya, karena di CCTV kelihatan tidak ada plat kendaraan itu. Itu kan sebuah teror buat saya dan saya sudah laporkan berkali-kali ya ke Polres. Sebagai informasi aja buat teman-teman podcast yang menonton ya podcast hari ini, kalau ingin mencari tahu kronologi peristiwa yang terjadi sama Ibu Yeni, ya nanti bisa share di Google saja ya Bu ya. Itu ya, itu waktu itu viral-viralnya ya. Itu bisa cari tahu di Google saja terkait permasalahan yang dihadapi waktu itu Ibu. Ibu, dari pengalaman-pengalaman yang cukup sangat melelahkan Bu ya. Apa yang membuat Ibu tetap kuat untuk menghadapi semua permasalahan sampai sekarang, Bu? Doa dan mendekatkan diri pada Tuhan. Saya juga mengaktifkan diri ya Pak ya di gereja, ya kegiatan gereja dengan teman-teman yang kalau kita namanya wilayah rohani ya. Kebetulan teman-teman wilayah rohani ini sudah bukan rahasia buat mereka dengan semua permasalahan saya ini. Bukan rahasia lagi buat mereka. Jadi mereka yang selalu memberi penguatan untuk saya. Dengan iman saya, Katolik saya ya, dengan apalagi sekarang ya zaman masih masuk masa bulan Rosario lah, di Oktober saya berusaha. Walaupun saya tinggal di Jalan Kijang jauh, saya tetap datang hadir dengan cucu saya untuk ikut kegiatan itu. Kalau dipikirkan di sana ada juga. Cuma saya rasa lebih enak, lebih tenang, nyaman, dan lebih semangat saya begitu. Dengan itu saja saya bisa kuat dan saya bisa semangat karena mereka selalu, Kak, Yen, Bu, semangat. Ada anak-anak. Saya hanya ingat itu saja. Kalau tidak, saya sudah berapa kali berpikir pendek. Tidak mampu saya. Saya sampai bilang, anakku kan ada bapakmu. Sangat melelahkan kasus ini. Capek sekali Pak. Sangat capek. Kalau cuma bisa bilang, Tuhan ambil jo saya. Dia sanggup. Tidak sanggup. Beruntun terus saya dia uji dengan dia punya permasalahan sebenarnya. Laporan. Ya, dia yang punya masalah kok dia bawa-bawa ke saya begitu. Saya tidak sanggup Pak. Sebagai seorang perempuan yang mana saya juga sudah
kehilangan pekerjaan. Iya. Ya, bukan hanya mengganggu kehidupanku, tapi dia juga sudah menghilangkan pekerjaanku, sehingga saya sudah tidak punya penghasilan, menutup perekonomian hidupku. Iya. Jadi dia bikin seperti ketergantungan sama dia. Saya harus menyembah sama dia. Sementara saya ada anak-anak di sini, Pak. Maksudnya dia bilang, anak-anak siapa yang mau biayai, tapi kalau dia mau kasih lagi apa, begitu kebutuhan, dia umbar kemana-mana. Tapi anak-anak sekarang masih ada sama Ibu Yeni? Sama saya semua, Iya. Pak. Sama saya semua. Bagaimana reaksi anak-anak, Bu, melihat Ibu dengan bertahun-tahun mengalami permasalahan yang tidak pernah ada hentinya? Ya, awalnya anak saya sangat mentalnya terganggu ya, Pak, ya. Tapi saya selalu kasih kekuatan. Saya bilang, "Kamu lihat mama. Mama saja bisa bertahan dengan semua permasalahan ini karena kamu." Karena anak-anak. Iya. Jadi kalau mama semangat, kamu harus semangat dengan sekolah. Apapun akan mama usahakan untuk kebutuhan ke sekolah kamu. Tidak usah pikirkan apa-apa, biar mama yang saya, Pak, sama dengan jual mental, jual Iya. psikis saya ke orang ini. Sudah bukan jual diri saya sebagai perempuan, Mental Pak. health ya, Bu. Iya, Cukup sangat terganggu. sangat, Pak. Iya. Iya, saya ingin sekali keluar dari masalah ini. Melalui podcast kita hari ini ya, sebagai teman-teman pendengar podcast, bahwa kehadiran Ibu Yeni ini bukan saja sekedar ingin bercerita, tetapi ingin berbagi dan meminta ya terkait dengan oknum-oknum yang terlibat di dalam, Iya, Pak. untuk menjalankan proses hukum secara adil ya, Bu ya. Iya, Pak. Ibu, melalui podcast hari ini, Bu ya, Iya. mungkin Ibu punya pesan ya, punya pesan kepada pihak kepolisian yang menangani kasus Ibu tersebut. Iya, saya meminta kepada Kapolda Ya. melalui Kapolda, Kapolri ya. Kapolri ya, Ya, Kapolri Kapolri. lah. Kapolri, terus Dirkrimum, Iya. untuk oknum ini saya minta supaya diberi sanksi. Karena sudah sangat memalukan, seandainya ini yang mengalami ini bukan saya, yang saya mantan Polri ya. Iya. Kalau misalnya masyarakat biasa kira-kira bagaimana? Coba. Begitu. Iya. Sangat memalukan untuk institusi Polri dengan caranya oknum ini. Seperti Iya. itu, Pak. Siap, siap. Ibu, kita kembali ke dukungannya. Ini kalau mau berbicara terkait dengan permasalahan yang Ibu hadapi, Iya. dan kami berdoa, Bu, semoga permasalahan yang Ibu hadapi ini bisa cepat selesai ya, secepatnya, Bu ya. Amin, Pak. Seberapa penting ini, Bu, kekuatan doa dan ibadah dalam menjaga semangat ketenangan batin Ibu di tengah persoalan hukum ini? Sangat penting sekali. Ya. Sangat. Karena kalau tanpa ada doa dengan kekuatan iman itu, Pak, saya tidak bisa hidup. Dan saya tidak ada di sini, mungkin saya sudah lama mati. Ya, dengan yang saya bilang tadi, saya sudah berpikir pendek. Yaitu mungkin dengan bunuh diri lah ya, Pak ya. Karena sangat malu, sangat malu sekali begitu. Cuman dengan adanya teman-teman memberi support, memberi semangat, Yen, dengan di PTDH saja kau bisa hadapi kok. Kenapa dengan masalah ini kau harus down? Janganlah, katanya begitu. Hadapi itu. Oh siap, saya bilang. Satu pesan, Bu, buat oknum ya, kita bicara oknum tersebut yang cukup sangat mengganggu. Iya. Mungkin Ibu bisa membuat statement ya kepada teman-teman podcast. Pesan Ibu, mungkin Ibu bisa utarakan. Saya bingung mau utarakan untuk si oknum A ini ya. Ya. Karena saya sudah dengan dari hati ke hati, dari bagaimana ya, namanya kita sudah sama-sama. Saat saya beritahu sudah
tapi 5 menit kemudian berulah. Mhm. Jadi kalau saya bilang, "Coba cukup Jo, saya ini sudah tidak mampu, Mhm. toh Iya. nggak bisa." Oke, Hanya rekan-rekan Tuhan podcast. Jo yang memproses untuk hidupnya Ya, dia itu. Tuhan yang membalas ya. Iya, Pak. Tuhan serahkan kepada Tuhan, terkait dengan permasalahan yang Ibu Iya, hadapi. Pak. Teman-teman podcast, masih banyak hal yang ingin kita bicarakan, Ibu ya. Iya. Karena keterbatasan waktu kita, nanti kita lanjut lagi percakapan sama Ibu Yeni Iya, baik, Pak. di pertemuan berikutnya, Bu. Baik, Pak. Ya, perbincangan kita bersama Ibu Yeni Yusrantung, Bu ya. Iya, Asli Manado, Bu ya. Manado. Manado, Bu ya. Seorang ibu yang tengah menghadapi proses hukum, Iya, namun tetap teguh menjaga iman, keluarga, dan keyakinannya pada kebenaran. iya, Pak. Kasus ini menjadi pengingat bahwa di balik laporan polisi dan pasal-pasal hukum Iya, selalu ada sisi kemanusiaan. Anak-anak yang menunggu ibunya, keluarga yang berdoa, dan jemaat yang mendukung melalui doa. Kami dari podcast Beta Cerita Palu, Bu, percaya setiap peristiwa yang Ibu Yeni hadapi pasti akan ada jalan keluarnya. amin. Sampai jumpa, Bu ya, dan Baik, rekan-rekan podcast yang mendengar. Nanti kita sambung lagi baik, percakapan Pak. kita di podcast berikutnya. Tetap bersama kami berbagi cerita dari Palu untuk semua. Terima kasih.